Kalau ada kendala bisa ulang ya. Coba saya dari sini. Halo. Coba. Halo. Dengar tapi kok Nanti aku tak teriak. iya ya. Ya, oke, dengar Pak. Dengar. Kalau teman-teman jika ada kendala misalnya seperti kemarin itu boleh chat lewat kolom chat ya. Ini mau tak share screen tapi kemana? Hah? Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Open sih. 2 kali kayak gini. Aku share screen kemarin di sini pakai Apa langsung sekali pandang amat ya Bu. Mundur. Nah. Udah. Tapi enggak aku enggak ke sharing. Oh, jadi apa? Aku tak foto-foto dari Oke. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini adalah bergaul dan membangun relasi. Kenapa Mbak Revi kasih materi ini? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman semua kan di sini mau lulus SMA ya. Ada yang mau kerja, mungkin ada yang mau jadi mahasiswa di pendidikan, ada mungkin yang mau kedinasan, atau mungkin ada yang mau berwirausaha ya kan. Nah, otomatis secara tidak langsung teman-teman ini akan memasuki dunia seni masyarakat, ya kan? Nah, diharapkan teman-teman nanti ketika lulus bisa beradaptasi di dunia masyarakat. Adanya materi ini diharapkan teman-teman nanti bisa bergaul dan bisa membangun relasi yang lebih luas ketika lulus SMA. Nah, di sini ada tujuan layanannya. Diharapkan peserta didik dapat memilih pergaulan yang sehat. Peserta didik dapat mengatasi kesulitan dalam bergaul. Peserta didik dapat membangun relasi yang luas setelah lulus SMA. Nah, sedangkan tujuan khususnya teman-teman mampu berkomunikasi secara lisan secara efektif dan santun serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pembahasannya yang akan kita bahas kali ini ada hakikat bergaul, kemudian ada penyebab kesulitan bergaul itu apa sih, yang ketiga hal-hal mengatasi kesulitan bergaul, kemudian yang keempat pengertian membangun relasi, yang kelima manfaat membangun relasi, yang keenam cara membangun relasi. Nah, di sini seperti yang teman-teman ketahui ya, kebanyakan sudah tahu bagaimana kita bergaul menurut KBBI artinya hidup berteman atau bersahabat sehingga dapat diartikan sebagai salah satu cara individu bersosialisasi atau berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Kayak yang teman-teman lihat foto di samping ini, siapa yang tahu nggak? Ada kiri nih. Siapa yang di sini contohnya bergaul ya. Jadi bergaul itu nggak hanya berlaki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, juga nggak hanya teman setara, tapi dari orang yang muda dengan orang yang lebih tua, atau kita anak muda berteman dengan orang yang lebih muda, itu juga teman bergaul. Terus tempat kita bergaul itu juga bisa membangun pola pikirnya kita. Kita mau bergaul dengan orang yang lebih tua, secara langsung pola pikiran kita akan lebih dewasa karena kita bergaulnya dengan orang yang lebih tua yang notabene memiliki pengalaman yang lebih baik.
Yang kedua ada penyebab individu mengalami kesulitan bergaul. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih penyebab individu mengalami kesulitan bergaul? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Ada yang tahu? Hah? Iya. Wibu itu lebih senang dengan dunianya sendiri. Iya. Next. Nah, ini. Jadi, penyebab kesulitan bergaul itu ada dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang penyebabnya dari luar diri individu. Contohnya lingkungan sekolah, bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Nah, yang paling berpengaruh salah satunya adalah lingkungan keluarga. Contohnya orang tua yang protektif. Kenapa begitu? Cara orang tua mengasuh dan mendidik akan mempengaruhi bagaimana sikap dan karakter individu itu terbentuk. Orang tua yang protektif akan membuat anak menjadi semangat khawatir karena merasa tidak bebas dengan segala tindakannya. Biasanya ketika anak ini diasuh dengan orang tua yang protektif, dia akan cenderung biasanya nggak mau keluar rumah. Karena kan gini ya, ketika orang tua yang protektif itu biasanya kan selalu memberikan aturan tertentu buat anaknya, gitu kan. Anaknya nggak boleh A, B, C, D. Nah, biasanya anak itu akan cenderung merasa bosan juga dengan aturan-aturan yang orang tuanya, karena nggak mau mencari masalah dengan orang tua, akhirnya dia lebih memilih di rumah, gitu kan. Akhirnya timbullah kurang mampunya dia untuk berinteraksi sosial di luar rumah. Next. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Pertama ada rendah diri. Yang kedua ada pribadi yang tidak terbuka. Yang ketiga sifat pemalu dan tidak percaya diri. Yang keempat fobia sosial. Yang kelima ada pribadi yang cenderung kaku. Yang pertama rendah diri. Biasanya suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini juga bisa menjadi penyebab individu itu mengalami kesulitan bergaul. Karena kita itu biasanya kalau misalnya mau interaksi sama orang, kita melihat orang ini biasanya dari segi fisik dulu. Kalau misalnya dia itu lebih cantik misalnya dari kita ya, kita tuh biasanya biasanya minder terus abis itu membandingkan diri kita sama dia. Oh dia lebih cantik, oh misalnya dia temanku sendiri dia lebih pintar dari aku. Akhirnya nggak mau lah untuk berinteraksi karena takut kalau dia nggak mau berteman sama kita juga. Yang kedua, pribadi yang tidak terbuka, tidak mudah bercerita mengenai dirinya. Jadi misalnya kita bertemu dengan orang baru ya, kemudian orang ini tuh mau ngobrol sama kita, tapi kita nggak welcome, kita nggak terbuka sama diri kita. Bagaimana orang itu akan mau ngajak ngobrol kita lagi? Otomatis kan orang itu akan segan mau ngobrol lagi sama kita karena kita ya nggak welcome. Yang ketiga ada sifat pemalu dan tidak percaya diri. Nah ini yang paling sering terjadi. Seseorang itu mengalami kesulitan bergaul. Dia biasanya merasa canggung ketika berinteraksi dengan orang baru. Biasanya orang yang tidak percaya diri ini karena dibumbui dengan pikiran-pikiran negatif tentang orang yang mau kita ajak interaksi. Misalnya kita mau interaksi sama orang baru. Kita biasanya maju mundur karena kita berpikir, kira-kira orang ini mau nggak sih berteman sama aku? Kira-kira ketika kita mau ngomong, orang ini merasa kalau kita lihat ke SD nggak ya, kita ceringel nggak ya, misalnya kayak gitulah. Nah, pikiran-pikiran negatif itu yang muncul akhirnya yang buat kita maju mundur untuk interaksi sama orang yang baru. Next ada fobia sosial. Nah, fobia sosial disebabkan oleh masa lalu yang menyakitkan. Biasanya karena individu ini pernah mengalami trauma di lingkungan masyarakat. Misalnya korban bullying, korban catcalling, akhirnya dia nggak percaya sama orang lain. Nah, itu masa lalu yang menyakitkan itu masih melekat pada dirinya, akhirnya membuat dia mengalami kesulitan bergaul. Kemudian ada pribadi yang cenderung kaku, tidak mampu dalam menyesuaikan pembicaraan. Biasanya orang yang kaku itu kan close-minded ya. Biasanya nggak mau menghargai pendapat orang lain. Nah, karena dia nggak bisa menghargai pendapat orang lain, nggak bisa menyadari tentang pikiran orang lain yang berbeda sama dia, akhirnya
cenderung dia ini nggak disukai banyak teman, akhirnya dia mengalami kesulitan bergaul. Next, langkah-langkah mengatasi kesulitan dalam bergaul. Ada yang tahu? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan orang-orang yang mengalami kesulitan bergaul? Gak ada Mbak Dewi. Ini yang pertama ada mengenal dan menerima diri sendiri. Yang pertama ya mengenal dan menerima diri kita apa adanya dulu. Menyadari bahwa kita ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya dengan kamu itu punya keunikannya masing-masing. Manusia itu punya keunikan. Jadi kita nggak usah memandang oh kita ini lebih rendah dari orang lain. No, dia juga punya kelemahannya. Kita juga punya kelemahan. Kita punya kelebihan, dia juga punya kelebihan sendiri. Jadi pertama mengenal dan menerima diri sendiri, otomatis kita akan percaya diri untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Bersikap tenang dan berpikir positif. Nah biasanya kan kalau orang mau berinteraksi sosial sama orang baru itu kan gemetaran, kadang itu kayak iya nggak ya, pikirannya nggak tahu karuan. Nah yang bisa dilakukan, relax, kendalikan dirimu, berpikir positif bahwa dia itu mau berteman sama kita. Jadi kita berniatnya baik kok. Jadi pikiran positif tentang nggak apa-apa dia itu bakalan mau berteman sama orang, aku cuma mau bertanya. Kalau nggak ada pikiran yang negatif dari dia buat aku. Tuh. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan rasa empati. Nah, orang lebih suka teman itu yang memiliki empati yang tinggi. Kalau kita punya empati yang tinggi, otomatis orang itu akan nyaman dan suka berteman sama kita. Orang yang memiliki empati yang tinggi itu yang kayak gimana sih Mbak Revi? Dia itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika dia bercerita tentang masalahnya, kita bisa memposisikan diri kita bagaimana ketika menjadi teman kita yang bercerita. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik akan membuat orang itu merasa nyaman dan dihargai. Sama halnya ketika kita menjadi pendengar yang baik itu kita harus menerapkan empati juga. Jadi ketika kita menjadi pendengar yang baik itu juga bukan hanya mendengarkan ya teman-teman, hanya mendengarkan, hanya merasakan apa yang teman-teman kita rasakan, tapi juga memberikan masukan atau memberikan respon yang sesuai sama apa yang dibutuhkan teman kita. Jadi nggak berlebihan, juga nggak terlalu nanggung gitu ya. Jadi sesuai apa yang mereka butuhkan itu juga menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, jangan terlalu cuek dan awali obrolan. Nah ini biasanya kan kita tuh cenderung acuh-acuh sama orang yang baru kenal ya. Padahal kita nggak tahu nih orang yang baru kita kenal ini bakalan berpengaruh nggak di kita besok. Jadi cobalah untuk selalu mengawali obrolan hal kecil aja lah. Hal kecil kayak misalnya nyapa dulu, nyapa mereka, terus habis itu nanya apa kabarnya, dari mana hari ini, kayak gitu. Next. Selanjutnya ada membangun relasi. Jadi pergaulan itu juga harus sama membangun relasi ya. Pergaulan yang kita itu juga akan bisa menjadi relasi kita ke depannya. Berdasarkan budaya, relasi adalah hubungan, kenalan atau perkalian. Relasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan sejauh melainkan dua orang saling kenal dan saling membutuhkan. Jadi kita kayak gini tuh, saya dengan kalian itu juga bisa menjadi relasi. Mungkin suatu saat kita akan bertemu di tempat lain, karena kalian masih ingat saya juga masih ingat kalian, bisa membantu kalian atau bisa membantu Pak Rashid di suatu hari nanti. Next. Nah, manfaatnya membangun relasi. Yang pertama, membantu kita untuk mencapai keinginan dan membuat pekerjaan menjadi lancar. Iya nggak sih? Ya. Ada yang tahu nggak contohnya gimana sih membantu kita untuk mencapai keinginan dan membantu membuat pekerjaan menjadi lancar? Dan tahu nggak? Enggak ya. Oke, nah contohnya ya. Di sini ada yang analisis nggak? Analisis. Ada nggak? Di kelas ini kamu. Nah, contohnya analisis. Misalnya analisis mau ngadain kegiatan webinar dengan narasumbernya itu misalnya apa itu kalau bisa dibilang Mbak Dewi
kewirausahaan misalnya ya, webinar kewirausahaan. Nah, kemudian kita harus mencari narasumber yang punya pengalaman yang banyak lah, atau biasanya yang wirausaha yang merintis karirnya dari nol. Nah, kemudian kita ingat nih, oh ternyata teman SMP ku itu dulu dia, itu sekarang dia tuh lagi merintis karirnya berwirausaha. Nah, kita kan bisa tuh manggil temennya kita yang SMP, mau nggak kamu jadi narasumberku? Nah, itu kan bisa membantu kita untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih lancar. Kayak gitu kan. Yang kedua, membantu menemukan solusi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Ya kayak contohnya gini ya, simpelnya. Saya dengan kalian gitu. Nah, teman saya kan di Waru ya. Nah, saya di Waru di dekatnya pabrik paku. Nah, kemudian ada teman-teman di sini yang nggak tahu tuh daerah pabrik paku ya. Saya nggak tahu daerah pabrik paku. Terus banyak bocor motornya. Nah, karena misalnya teman-teman itu hanya cuma tahu nomornya Mbak Revi misalnya ya. Bisa tuh kalian ketemu Mbak Revi kan. Mbak Revi minta tolong dong di sini kan saya dari gimana? Gitu. Nah, berapa nomor WA-nya? ada kok di grup. Nah, kayak gitu kan bisa dapat menyelesaikan permasalahan kita kan, membantu menyelesaikan permasalahan kita. Yang ketiga, hubungan dengan teman lama akan berguna di kemudian hari. Nah, ini biasanya kayak yang tadi contohnya juga teman SMP, waktu kita kuliah, ketemu misalnya ada teman-temannya di sini yang bisa jadi dokter misalnya, terus kita berobat, itu kan juga bisa membantu tuh. Kemudian yang keempat, membantu memahami karakter setiap orang. Karena kita itu akan bertemu dengan banyak orang ya. Kalau misalnya kita semakin banyak berrelasi dengan orang banyak, maka kita itu akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang. Nah, karena kita bisa berrelasi dengan banyak orang, maka kita akan bisa memahami, oh gimana sih kalau kita berhadapan dengan orang A, gimana kalau kita berhadapan dengan orang B, C, D, E, misalnya itu. Nah, nanti kalau kita bertemu dengan orang yang sama, karakternya sama dia, kita akan tahu bagaimana berhadapan dengan orang ini tadi. Next. Nah, di sini ada cara membangun relasi. Yang pertama, jangan bersikap sombong. Ini yang paling penting kan ya, jangan bersikap sombong. Karena kalau kita sombong, siapa yang mau temenan sama kita? Orang sih mau temenan. Siapa sih mau temenan sama orang sombong ya kan? Jangan bersikap sombong. Kalau misalnya dia mau kenalan sama kita, ya udah kita harus welcome, jangan menutup diri. Terus jangan bersikap acuh tak acuh kayak seolah-olah kita nggak butuh dia. Padahal suatu saat siapa yang tahu kalau kita akan butuh sama dia, ya kan? Terus jangan malu, itu yang paling terpenting. Sama kayak tadi kan, ketika kita bergaul, kita nggak boleh malu. Sama ketika kita membangun relasi, jangan malu. Kemudian ada bangunlah interaksi. Nah, membangun interaksi itu juga harus dibumbui dengan kalimat yang sopan, yang sopan, yang santun, dengan bahasa yang dipahami, bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Kemudian pahami kebutuhan relasi kita. Nah, ketika kita sudah membangun relasi sama orang ya, kita harus memahami kebutuhannya dia. Kita harus memahami apa yang dia butuhkan sehingga kita bisa memenuhinya itu. Jadi yang diingat, membangun relasi itu bukan give and give, bukan give, take and give ya, bukan hanya dia yang memberi kita, tapi kita menerima aja. No, tapi give and give, kita memberi, dia juga memberi kita. Gitu. Jadi nggak ada kita diuntungkan aja, enggak. Tapi harus saling menguntungkan antara dua belah pihak. Kemudian aktif mengikuti banyak kegiatan. Kayak misalnya kita ikut PASIS, masjid, atau kegiatan amal, atau ekstrakurikuler, atau bisa ikut lomba-lomba akademik, itu juga bisa menambah relasi. Ya kan, karena kita bertemu banyak orang. Biasanya kalau kita ikut lomba nih, ikut lomba ketemu sama orang baru. Biasanya kita akan selalu dikenal sama orang itu, akan diingat sama orang itu. Kemudian ada memperkuat dan menjaga komunikasi. Setelah kita bisa membangun relasi, kita harus memperkuat dan menjaga komunikasi. Komunikasi itu nomor 1. Karena percuma kita membangun relasi tapi kita nggak menjaga komunikasi, kadang-kadang kita juga akan sungkan kalau mau minta bantuan mereka karena kita nggak menjaga komunikasi. Ya kan? Next. Nah gitu, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau didiskusikan?
Halo teman-teman yang ada di ruang Zoom, ruang Google Meet, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Iya. Namanya? Rumahnya di mana? Namanya beneran Aziz. Soalnya namanya ayahnya Mbak Bayu. Mbak Dewi Aziz. Iya. Lanjut. Yang pertama, apakah teman itu penting? Terus jika kita hanya berteman untuk mengambil nilai fungsi, itu apakah baik? Terus kenalan? Terus kalau melihat dari relasi tadi itu berteman dan kenal itu apa bedanya, dan kenapa nggak kenal aja daripada lebih dari kenal? Ulangi. Kameranya dokumentasi. Teman kamu Aziz ini habis bertanya. Apa namanya? Aziz. Ya, Enggak. Oh iya. Jangan dulu ya. Bisa enggak sih? Kayak di sini bisa ya. Bisa ya. Mencet arti tiga nggak nonton yang lain. Bisa. Soalnya lihat arti. Ambil pertanyaan. Jawab pertanyaannya Aziz dulu ya, baru pulang. Apa ya guys? Atau ada yang mau nanya lagi biar pulangnya nanti sore? Atau ada yang mau kasih pendapatnya tentang pertanyaan Aziz? Barangkali kasih kesempatan dulu buat teman-teman. Ada mungkin yang mau berpendapat? Kira-kira ada pertanyaan sedikit? Ada nggak? Pasti ada lah. Jadi teman-teman yang ada di Google Meet, teman kamu Aziz itu habis bertanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa tadi? Apa pentingnya berteman? Apa pentingnya berteman? Kedua, boleh nggak sih kalau berteman itu hanya mengambil nilai fungsinya? Terus yang ketiga, kalau berelasi apakah hanya berkenal atau harus sampai berteman? Cukup kenal atau berteman? Iya. Tuh. Ada yang bisa jawab yang pertama dulu. Penting nggak sih teman itu? Sama-sama aja mau. Kita diskusi bareng-bareng. Namanya siapa? Yang benar. Safara. Enggak. Kayak kan kita kan punya teman itu kan bebas ya. Kalau seberapa banyak kita punya kenalan, maksudnya kayak kita tuh pasti ada bagian-bagian sendiri gitu loh. Teman yang emang buat kayak teman sekitar, teman
teman dari support system, ada teman yang memang kita itu misal di organisasi gitu kan jelas tujuannya beda relasi kita misal suatu saat nanti ada butuhnya ya berdiri lagi gitu. Jadi menurut aku tuh banyak itu bisa macam-macam gitu bentuknya itu terserah menyesuaikan. Jadi menurut Safira dari menurut Sakara tuh teman itu penting nggak? Penting kan? Ada yang mau berpendapat lagi? enggak, soalnya pengen pulang. Iya kan. Iya, jadi kalau jawab dari Mbak Revi itu penting. Makanya kembali lagi kalau kita tuh makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain. Terus kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Jadi teman itu penting. Di satu sisi kalau kita berpandang yang baik, teman itu penting. Teman itu juga mempunyai manfaat yang baik. Tapi kalau misalnya kita memandang teman itu dari pandangan yang buruk, teman itu juga buruk. Kalau misalnya kita berteman sama orang yang toksik itu juga kan. Jangan ya kalau misalnya kita berteman sama orang yang toksik ya. Terus kalau misalnya dibilang, kalau boleh nggak sih teman itu hanya mengambil manfaat fungsinya aja? Boleh. Kalau menurut saya. Karena yang namanya berteman itu kan kita membutuhkan dia, ya kan? Kita membutuhkan dia, kita membutuhkan bantuannya dia. Terus kalau misalnya kita mengambil fungsinya aja, bisa dibilang ya boleh. Boleh. Menambahi. Ya. Tapi nggak lupa juga kamu harus bisa bantu dia juga ketika dia butuh kamu. Jadi kamu berhak mengambil dia sebagai fungsi, dia juga berhak mengambil kamu sebagai fungsi. Kayak gitu. Iya. Kan tadi katanya harus give and give, bukan take and give. Ya kalau kamu sama pacarmu gitu ya, kamu terus-terusan beliin pacarmu paketan, terus pas paketanmu habis pacarmu nggak bisa beliin kamu. Pasti agak sedih kan, kayak aku terus ya ngasih kamu nggak pernah ngasih apa-apa gitu. Jadi kembali lagi kita harus memposisikan bagaimana kita menjadi orang lain. Ketika kita mengambil fungsinya teman aja, nah kita tuh harus bisa merasakan bagaimana kok kita yang menjadi teman itu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Kan gini ya, misalnya ya kamu sama Mbak Revi ya, kamu berteman sama Mbak Revi, terus habis itu kamu hanya mengambil fungsinya pertemanan sama Mbak Revi ya. Nah, tapi Mbak Revi nggak dapat apa-apa dari kamu, yang masa aku mau terus-terusan temenan sama kamu, enggak kan? Gimana loh terusan? Iya. Memang kita nggak diberi sama dia, kita malah hilang atau malah pergi. Dia gak baik coba. Esensi berteman tuh emang ngambil sesuatu. Nggak mungkin kan kalian semua, pasti emang ada yang diambil. Entah itu untuk saran dari teman kita dekat, kita butuh untuk teman menenangkan diri. Nah, jadi emang apa ya? Boleh ngambil, boleh banget karena itu emang apa ya? Fungsinya teman tuh buat diambil sesuatu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Ih, kamu sombong, teko pas betul tok lu." Emang kan masih tujuan berteman. Emang tujuan berteman tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada yang butuh kita ya kita ngasih. Biar satu hari nanti, kalau kita lagi butuh, dia juga ngasih gitu. Kalau makanya kalau misalnya Mbak Rafi nggak dapat apa-apa ya dari Aziz, Mbak Rafi mau pas terus-terusan teman sama kamu nggak mau ngasih apa-apa Mbak Rafi? Enggak kan? Nah, sama dibalikan juga kayak gitu. Kalau misalnya Mbak Rafi ngambil fungsinya dari Aziz terus-terusan, terus kamu nggak dapat apa-apa dari Mbak Rafi, kamu pasti ngerasa kayak, kok ini ya? Kayak merasa aku yang jadinya rugi. nah, tuh ibaratnya kan? Pertanyaan ketiga. Bisa diterima nggak namanya? Bisa terima. Atau dipaksa untuk paham biar pulang. Dipaksa
usah untuk paham. Jadi nanti biar lebih paham, cek Mbak Revi aja ya. Dan gitu nggak apa-apa, bukan cici, nggak apa-apa. Emang fungsinya Mbak Revi Sebagai kakak, sebagai kakak. Oke. Pertanyaan ketiga. Boleh nggak relasi cuma kenalan. hanya sebatas kenal atau berteman? Oh ya, pertanyaan tadi. Boleh nggak sih kalau sekedar kenal aja tanpa berteman lebih dekat kayak gitu kan? Boleh. Boleh kayak kita sama mau di Ayunda gitu. Penting nggak berteman dengan orang itu atau cuma kenalan aja itu lebih baik. Oh, Kan boleh nggak? tergantung. Tergantung. Kalau kamu temani. Tergantung individunya juga. Tergantung kamu butuhnya itu butuh dia itu sampai mana. Kalau misalnya kita mau berteman atau kenalan sama orang. Apa tadi yang kita bingung-bingung. Gini loh, misalkan ada satu ya mau di Ayunda sama temenmu satu kelas. Kalau mau di Ayunda itu kamu sekedar aku tahu kok mau di Ayunda itu aku pengen berteman sama mau di Ayunda tapi nggak bisa, jadi ya udah cukup aku kenal dan tahu siapa itu mau di Ayunda. Tapi kalau teman sekelas kamu pasti akan ketemu terus 3 tahun, nggak mungkin kalau kamu nggak kenal dan sampai berteman, ngerti nggak? Ngerti apa dipaksa ngerti? Atau nggak kejauhan mau jadi mungkin Kalau mbaknya tadi kan apa kenal sama mbak mau di Ayunda tadi kan cuma satu kenal. Karena sisi kan kalau dua sisi saling kenal terus Oke. itu lebih cukup segitu aja. Oke. Paling dulu pertanyaannya dong. Relasi itu apakah bisa ya? Etis nggak kalau misalnya relasi itu cuma perkenalan atau harus berteman untuk mendapatkan relasi enggak? Ya itu punya persepsi relasi itu harus berteman. Relasi itu harus berteman. Sanggar. Ada teman-temannya yang bisa menyimpulkan pertanyaannya. Ya udah, yang mau tetap di sini, yang mau pulang boleh pulang. Kita tutup dulu ya. Sabar. Boleh ditutup Mbak Revi. Oke, karena masih ada sisa satu pertanyaan yang mau didiskusikan, tapi waktunya udah nggak cukup. Teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih karena udah mengikuti. Teman-teman yang ada di meet boleh on cam sebentar. Aku selama 3 kali nggak ada sing on cam. Oh gitu. Meninggal kali. Devina, Bintang, Ardian, Clara, Bangkita, Aulia, Faris, Akmal, Laura. Siapa baru masuk? Saya bilang kamu di sini loh ya. Ayo on cam. Ayo absen 26 on cam. Boleh dada tuh lihat teman-temannya ada di depan. Coba dada dulu biar teman-temannya yang di sini tahu. Salsa, coba angkat tangannya. Salsa bolos katanya. Maulid, coba angkat tangannya Maulid. Oke. Ayo, di foto ya. Satu, dua, tiga. Aku iya. Satu, dua, tiga. Udah.
Sudah. Satu aja, kurang dah. Nggak apa-apa. Teman-teman yang di Google Meet boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih karena sudah mau join. Maaf kalau pembahasan dari materi ini masih belum jelas, boleh ditanyakan lewat chat ya, lewat WA. Terima kasih, selamat beristirahat. Oke. Nah, untuk teman-teman yang di sini, KM ya? untuk pertanyaan dan waktu sudah habis, boleh meninggalkan ruangan. Terima Record kasih. dulu Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, sama-sama. Stop record. Maaf kalau Mbak Ati masih banyak kurangnya, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi karena Mbak Ati juga masih belajar. Terima kasih, kalau masih mau ada yang mau didiskusikan boleh chat di WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, hati-hati di jalan.